Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan ulasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih di bab yang keempat, bab tentang as-sidq. Sekarang kita akan lihat hadis yang kelima dari bab ini. Ini kisah sebetulnya ya, kisah tentang umat terdahulu. Yang kelima ini al-khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini cerita tentang nabi, seorang nabi di masa lampau. Ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wassalamuhu alaihim. Ada seorang nabi berperang ya, di antara nabi, tidak disebutkan namanya ya dalam riwayat ini. Tapi misalnya oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau sebutkan itu adalah Nabi Yusha ya, bin Nun ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Tapi terlepas dari siapa nabi yang dimaksud, poinnya bukan di situ ya. Jadi inti ceritanya yang kita ambil pelajaran dari ya, faqala liqaumihi. Nabi ini ya, di antara para nabi salawatullahi wassalamuhu alaihim, dia berkata kepada kaumnya, la yabta'anni rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha wa lamma yabni biha. Janganlah mengikutiku ya, seorang laki-laki yang baru saja menikahi seorang wanita, sementara dia ingin menggauli istrinya padahal dia belum melakukannya. Jadi maksudnya pengantin baru ya, pengantin baru belum sempat berkumpul dengan istrinya. Ini Nabi ini melarang, tidak ikut perang, jangan ikut ya, pengantin baru yang belum sempat menggauli istrinya, jangan ikut. Kemudian wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Juga tidak pula seseorang yang membangun rumah yang dia belum meninggikan atapnya, belum terpasang atapnya, artinya rumahnya belum selesai. Di masa lampau itu atap paling terakhir dipasang. Ini ceritanya rumahnya belum selesai. Lam yarfa' suqufahum, dia belum meninggikan atap rumahnya. Nah, orang yang kedua ini juga tidak boleh ikut. Kemudian wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Tidak juga ikut seseorang yang baru membeli kambing ya, aw khalifat ya. Ini juga jenis kambing tapi ya khalifat ini unta yang hamil ya. Dia baru beli kambing atau unta yang hamil. Wa huwa yantaziru auladaha, sementara dia sedang menantikan anak hewan itu. Dia beli itu untuk membiakkan anak hewan ya, mendapatkan anak hewannya, anak kambing atau anak unta, tapi belum lahir. Maka ini juga tidak diikutkan dalam perang. Ada tiga ya. Faghaza, lalu berangkatlah berperang ya. Jadi Nabi ini berangkat berperang. Fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min zalik. Lalu ketika dia mendekati suatu desa, ternyata ya waktu asar, waktu sholat asar atau dekat dengan waktu asar. Faqala lisyamsi, lalu Nabi ini berkata kepada matahari. Apa yang dia katakan kepada matahari? Innaki ma'muratun wa ana ma'mur.
sungguhnya engkau itu diperintah. Artinya matahari itu kan tidak beredar atas kemauannya sendiri, itu semata kehendak Allah Ta'ala. Wa ana ma'mur, dan aku juga ini diperintahkan untuk berperang. Maka dia berkata lagi, berdoa kepada Allah, Allahumma hbisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari itu atas kami. Fahubisat, lalu matahari itu ditahan, tidak terbenam. Hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah memberikan kemenangan kepadanya. Ini diantara mujizat Nabi ini, tapi tidak disebutkan ini Nabi siapa. Dia bisa menghentikan matahari dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, sampai Allah berikan kemenangan pada hari itu juga. Singkat cerita, fajama'al ghanaim, dia kemudian mengumpulkan harta rampasan perang yang ada, karena kan menang ya, banyak ghanimah dikumpulkan. Dan pada waktu itu risalah umat terdahulu itu, ghanimah itu tidak halal. Ghanimah bagi umat terdahulu itu tidak halal. Halalnya itu untuk umat Islam. Ini faja'at yakni nar, lalu datanglah api. Jadi ghanimah dikumpulkan, lalu datanglah api, ya litakulaha, untuk melalap ghanimah itu. Biasanya begitu ya. Jadi kalau sudah perang, ghanimah dikumpulkan, tuh datang api menghabiskan itu. Nah, ternyata setelah peristiwa ini, ghanimah sudah dikumpulkan, ternyata tidak dilalap oleh api seperti biasanya. Jadi falam tatu'amha, api memang datang tapi tidak melahap habis, tidak melahap harta rampasan perang itu. Berarti ada yang tidak beres ini. Faqala, lalu Nabi itu berkata, inna fikum gululan, ya, sungguhnya di tengah-tengah kalian ada yang curang. Ini ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Karena kalau sudah lengkap itu habis semua. Ini apinya nggak mau melahap harta rampasan perang, tidak membakarnya. Maka kata nabinya, inna fikum gululan, ya, ada ya, sungguhnya di tengah-tengah kalian ada orang yang curang, menyembunyikan itu. Falyubayani min kulli qabilatin rajul, lalu maka hendaklah ya, setiap kabilah ada orang yang datang dari setiap kabilah untuk membaiat aku, ya, menyatakan kesetiaan mereka. Artinya menyatakan bahwa mereka tidak curang, ya. Falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul gulul. Ternyata saat membaiat sang nabi itu ada satu orang itu yang tangannya melekat, falaziqat, melekat tangan seseorang biyadihi, dengan tangan nabi, tidak bisa terlepas, lengket. Yang lain bisa. Faqal, lalu nabi itu berkata, fikumul gulul, di tengah-tengah kalian, dari kabilah kalian itu ada orang yang curang. Ya, bukan dia yang curang, tapi ada orang di antara kabilahnya yang curang. Maka faltubayani qabilatuk, hendaklah kabilahmu itu membaiat. Jadi kabilah yang lain itu yang tidak melengket tangannya aman. Ada satu ini yang melengket, nah dipanggil satu kabilah ini, membaiat Nabi itu. Ternyata apa yang terjadi? Falaziqat yadu rajulaini aw salasatin biyadihi. Ternyata dari kabilahnya itu ada 2 atau 3 orang tangannya yang melengket dengan tangan Nabi itu. Nah, 2 atau 3 orang inilah yang curang. Ya, faqal, lalu beliau dan Nabi tersebut berkata, fikumul gulul. Nah, di antara kalian tuh ada orang yang curang. Ya. Ya, ketahuan ceritanya ini kan, disembunyikan harta rampasan perang, ketahuan. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin minaz zahab. Lalu mereka datang membawa kepala seperti kepala sapi tapi terbuat dari emas.
Ya, wallahu a'lam apakah patung atau apa, tapi bentuknya ya, seperti kepala sapi yang terbuat dari emas. Nah, itu yang disembunyikan. Fawada'aha, lalu dia Nabi tersebut meletakkan emas itu, ya. Faja'atin naru fa'akalat, lalu datanglah api menghabiskan itu. Ya. Nah, baru selesai. Ya. Kemudian Nabi SAW ini sabda beliau, ceritanya sudah sampai di situ, ceritanya selesai sampai ketika api menghabiskan ghanimah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana." Tidak halal ghanimah itu kepada seorang pun sebelum kita. Jadi sebelum kaum muslimin itu ghanimah haram. Jadi kalau Nabi memimpin peperangan, Nabi terdahulu memimpin peperangan, ada ghanimahnya tidak ada yang diambil, semuanya akan dimusnahkan, dihabiskan oleh api yang Allah Ta'ala kirimkan untuk mengambil ghanimah itu. Nah, sementara kaum muslimin berbeda. Ya, summa halallahu lana al-ghanaima lamma ra'a dha'fana wa ajazna wa ajazna. Kemudian Allah Ta'ala menghalalkan bagi kita ghanimah saat dia melihat lemahnya kita, dhaifnya kita dan lemahnya kita. Ya, fa'ahallaha lana, lalu dia menghalalkannya untuk kita, untuk kaum muslimin. Ya. Jadi dari hadis ini, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ada beberapa pelajaran ya yang bisa kita petik ya. Jadi yang pertama tadi tentang beberapa orang yang tidak diikutkan dalam peperangan itu oleh Al-Qurtubi ya, ketika mensyarah jadi hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, beliau mengatakan nahan nabiyyu qaumahu anittiba'ihi ala ahadi hadhil ahwal. Ini Nabi itu melarang kaumnya untuk mengikutinya kepada orang yang punya sifat-sifat tadi ya, punya keadaan tadi. Apa tadi? Baru menikah, ngantin baru, belum sempat menggauli istrinya, atau yang lagi bangun rumahnya belum kelar. Atau yang ketiga yang hewannya itu dia tunggu melahirkan. Ya. Ini kata Al-Qurtubi, li'anna ashabaha yakununa muta'alliqin nufus. Ya, bihadzihil asbab, karena yang bersangkutan orang-orang tersebut itu akan terpaut diri mereka dengan perkara-perkara itu, sehingga tidak khusyuk dalam peperangan, tidak berkonsentrasi, tidak fokus dalam peperangan, karena dia ingat istrinya, dia ingat rumahnya, ingat hewannya ya sebagainya. Nah, fatad'afu azaimuhum wa tafturu raqabatuhum fil jihadi wasyahada, sehingga bisa melemah tekad mereka dan harapan bisa berputus pengharapan mereka dalam jihad dan syahadah. Ya, itu diantara hikmahnya ya. Wa maksudun nabiyyi yatafraghuhu minal awatiki wal ashghali liyaqbalu 'alal jihadi bi niyatin shadiqatin wa azmin hazim. Dimaksud dari Nabi itu untuk apa? Ya, agar mereka itu bisa menghilangkan faktor-faktor yang bisa memalingkan dan menyibukkan mereka, sehingga mereka bisa menyambut jihad itu dengan niat yang lurus, niat yang shadiqah, ya, dan azam yang kuat. Kemudian yang kedua, pelajaran penting yang juga bisa kita petik dari hadis ini adalah kifayatul mujahidina umurad dunya liyatafarragu lil jihadi bisidq. Agar para mujahidin itu mencukupkan diri mereka dari perkara-perkara duniawi, sehingga mereka bisa berfokus untuk jihad dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Di faktor-faktor tadi itu dihilangkan. Ya. Kemudian dari riwayat tadi kita juga bisa mendapatkan subutul mu'jizati lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam, adanya atau bukti adanya mukjizat bagi para nabi alaihimus salatu wassalam. Kalau tadi mukjizat nabi ini
dia menghentikan matahari tidak tenggelam. Kemudian kana min alamati qubulil ghanaimi wa adami wujudil gululi fiha an ta'tiya narun minas sama'i fataqulaha wa hadza fi ma madha. Di antara tanda diterimanya ghanimah dan tidak adanya gulul, tidak adanya kecurangan di dalamnya, itu datangnya api dari langit ya yang memakan atau yang menghabiskan ghanimah itu. Dan ini terjadi di masa lampau di umat-umat terdahulu. Walakin fil islami abaha Allah Ta'ala li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim. Tapi dalam Islam Allah telah membolehkan, ya Allah Ta'ala telah membolehkan bagi umat sayyidina Muhammad SAW ghanimah itu. Ya, jadi kaum muslimin kalau berperang ghanimah itu termasuk yang dihalalkan. Wa kana hadza min khususiyatihi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk di antara kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ghanimah itu dibolehkan.